Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Bagus Kurniawan yang mempunyai nomor induk mahasiswa 1631310066. Saya akan membawakan laporan akhir tentang mengenai evaluasi simpang bersinyal di Jalan Insinyur Rais, Jalan Raya Langsep, Jalan Merganlori sampai Jalan Jubrik, Kota Malang. Latar belakang dari saya mengambil laporan ini yaitu persimpangan pada Jalan Merganlori, Jalan Jubri, Jalan IR Rais, Jalan Raya Langsep masih belum memiliki perencanaan lalu lintas yang baik, sehingga masih sering menimbulkan kemacetan. Yang kedua, maka diperlukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Dalam jaringan transportasi terdapat persimpangan yang merupakan titik pertemuan yang rawan terjadi kemacetan serta konflik antar kendaraan yang disebabkan oleh pergerakan arus. Diperlukan perencanaan lalu lintas yang sesuai agar lalu lintas di persimpangan berjalan lancar. Ada persimpangan jalan yang belum memiliki sistem perencanaan yang baik, salah satunya di persimpangan Pasar Mergan yang menghubungkan 4 wilayah yaitu Bandulan, Dieng, Mergan, dan Kasin. Sebagai penghubung kawasan padat penduduk, tentunya membuat arus lalu lintas pada persimpangan ini cukup padat. Dengan kondisi seperti itu, diperlukan sebuah rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan akibat banyaknya konflik pergerakan arus lalu lintas. Salah satu cara untuk memperbaiki sistem adalah penggunaan simpang bersinyal. Berdasarkan permasalahan, penulis mengambil judul untuk tugas akhir evaluasi simpang bersinyal di Jalan IR Rais, Jalan Raya Langsep, Jalan Merganlori, Jalan Jubri, Kota Malang. Dalam latar belakang barusan saya mendapatkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, berapa besarnya volume lalu lintas di Jalan IR Rais, Jalan Merganlori, Jalan Jubri, Jalan Raya Langsep. Yang kedua, kapan terjadinya jam puncak di Jalan IR Rais, Jalan Merganlori, Jalan Jubri, Jalan Raya Langsep. Yang ketiga, bagaimana kinerja fase sinyal di Jalan IR Rais, Jalan Merganlori, Jalan Jubri, Jalan Raya Langsep. Yang keempat, bagaimana kinerja fase sinyal di Jalan IR Rais, Jalan Merganlori, Jalan Jubri, Jalan Raya Langsep untuk 5 tahun ke depan. Tujuan dari saya membuat laporan ini yaitu yang pertama, dapat menghitung kinerja simpang bersinyal pada Jalan IR Rais, Jalan Raya Langsep, Kota Malang yang akan digunakan dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, mencari alternatif untuk pemecahan masalah yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja simpang bersinyal untuk 5 tahun ke depan. Ketiga, dapat menghitung kinerja simpang bersinyal pada Jalan IR Rais, Jalan Raya Langsep, Kota Malang setelah diberikan alternatif perbaikan untuk 5 tahun ke depan. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu pengertian simpang. Pengertian simpang adalah pertigaan simpang 3 perempatan atau yang bisa disebut simpang 4/5, biasa disebut simpang 5, persimpangan untuk kendaraan dan persimpangan tidak sebidang namun tidak termasuk persilangan sebidang dan dengan rel kereta api. Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga 1992, persimpangan adalah bagian yang terpenting dari jalan perkotaan sebab sebagian besar dari efisiensi keamanan, kecepatan, biaya operasi, dan kapasitas lalu lintas tergantung pada perencanaan persimpangan. Persimpangan terdapat 4 jenis pergerakan arus lalu lintas yang dapat menimbulkan konflik, yaitu 1. Berpotongan crossing, di mana 2 arus berpotongan langsung. Yang kedua, bergabung merging,
di mana dua arus bergabung. 3. Berpisah, diverging, di mana dua arus berpisah. 4. Bersilangan, weaving, di mana dua arus saling bersilangan. Tinjauan pustaka yang kedua, simpang bersinyal. Simpang bersinyal adalah suatu persimpangan yang terdiri dari beberapa lengan dan dilengkapi dengan pengaturan sinyal lampu lalu lintas. Tujuan penggunaan sinyal lampu lalu lintas pada persimpangan antara lain: yang pertama, untuk menghindari kemacetan simpang akibat adanya konflik arus lalu lintas. Yang kedua, untuk memberi kesempatan kepada kendaraan dan atau pejalan kaki. Yang ketiga, untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang bertentangan. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu prosedur perhitungan simpang bersinyal. Perhitungan dikerjakan secara terpisah untuk setiap pendekat. Satu dengan simpang dapat terdiri dari satu pendekat, yaitu dipisahkan menjadi dua atau lebih sub pendekat. Hal ini terjadi jika gerakan belok kanan dan atau belok kiri mendapat sinyal hijau pada fase yang berlainan. Tinjauan pustaka yang keempat, data masukan. Data masukan terdiri dari kondisi geometrik, kondisi lalu lintas, perhitungan arus lalu lintas, perhitungan rasio arus belok kanan dan arus jalan minor. Kondisi lingkungan, kondisi geometrik digambarkan dalam bentuk sketsa yang memberikan informasi lebar jalan, lebar bahu, dan lebar median serta petunjuk arah untuk tiap lengan simpang. Yang kedua, perhitungan arus lalu lintas. Jika ada arus lalu lintas klasifikasi tersedia untuk masing-masing gerakan, data tersebut dapat dimasukkan dalam satuan kendaraan per jam. Yang keempat, perhitungan rasio arus belok dan arus jalan minor. Yang kelima yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama kelas ukuran kota, tipe lingkungan jalan, dan kelas hambatan samping. Yang kelima, prosedur perhitungan kapasitas. Yang keenam yaitu perilaku lalu lintas. Metode penelitian. Metode penelitian dimulai dari studi literatur. Setelah dilakukan studi literatur, dilanjutkan pengambilan data. Pengambilan data dibagi menjadi dua, data primer, data sekunder. Data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari geometrik simpang, volume lalu lintas, dan hambatan samping. Data sekunder terdiri dari peta lokasi dan jumlah penduduk. Setelah mendapatkan data tersebut, dilakukan pengolahan data. Setelah mengolah data, dilihat skenario simpang. Jika kinerja simpang memenuhi, akan mendapatkan hasil setelah kinerja simpang memenuhi, akan menemukan hasil penelitian.
dan selesai. Pengolahan data lalu lintas yaitu data yang sudah didapatkan dari hasil survei lapangan kemudian dianalisis untuk mendapatkan jam puncak. Setelah itu penentuan jam puncak dilakukan dengan penjumlahan dalam 60 menit lalu ditentukan jam puncak pada masing-masing data survei. Jadi pengolahan data cara menentukan jam puncak yaitu saya mengambil mulai jam 6:30 sampai 8:30 untuk survei yang pagi. Dari survei pagi didapatkan jam puncaknya yaitu jam 7:15 sampai jam 8:15. Dan yang kedua survei siang. Yang survei siang adalah jam 12 sampai jam 2 siang. Dan didapat jam puncaknya yaitu jam 12 sampai jam 1. Yang ketiga survei pada waktu sore yang dimulai jam 4 sore sampai jam 6 malam, 6 sore. Yang didapatkan jam puncak yaitu jam 4:15 sampai jam 5:15. Pembahasan selanjutnya yaitu perhitungan formulir SIG 1. Perhitungan formulir SIG 1 menggunakan langkah-langkah perhitungan pada pengerjaannya. 1. Mengisi informasi pada bagian atas formulir SIG 1. Yang kedua, menggambar kondisi geometri simpang sesuai dengan di lapangan dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang ada. Yang ketiga, mengisi kolom kode pendekat. Yang keempat, mengidentifikasi tipe lingkungan jalan. Yang kelima, mengidentifikasi tingkat hambatan samping. Yang keenam, median. Yang ketujuh, kelandaian. Yang delapan, belok kiri langsung. Ke-9, jarak kendaraan parkir. Yang ke-10, lebar pendekat. Lalu setelah perhitungan formulir SIG 1 dilanjutkan dengan perhitungan formulir SIG 2 dengan langkah-langkah yang pertama, mengisi keterangan pendukung seperti pada SIG 1 pada kolom paling atas formulir SIG 1 SIG 2. Yang kedua, mengisi kolom 1 dengan kode pendekat dan mengisi kolom 2 dengan arah gerakan arus lalu lintas. Yang ketiga, mengisi kolom 3, kolom 6, kolom 9 dengan data volume lalu lintas dalam satuan kendaraan per jam sesuai dengan hasil survei lapangan. Yang keempat, mengkonversikan kesatuan SMP per jam pada kolom 8, kolom 10, kolom 11 sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Nomor 5. Yang kelima, menghitung total kendaraan dan dimasukkan dalam kolom 12 dengan satuan kendaraan per jam pada kolom 13. Pada kolom 13 dengan satuan SMP per jam terlindung dan pada kolom 14 dengan satuan SMP per jam terlawan. Yang keenam, menghitung rasio kendaraan berbelok dan rasio kendaraan belok kanan. Yang ketujuh, memasukkan kendaraan tak bermotor yang didapat dari survei lapangan pada kolom 17. Yang kedelapan, menghitung rasio kendaraan tak bermotor dan dimasukkan pada kolom 18.
Yang ketiga, untuk menentukan waktu merah semua LTI pada masing-masing fase dihitung dengan menggunakan jarak berangkat, jarak datang, dan panjang kendaraan berangkat yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Tahapan perhitungan formulir SIG 3. Yang pertama yaitu mengisi keterangan pendukung sebagaimana formulir SIG 1 ke bagian paling atas pada formulir SIG 3. Yang kedua mengisi nilai kecepatan VE yaitu 10 meter per detik. 3. Menghitung hilang total dengan tahapan. Selanjutnya perhitungan formulir SIG 4. Perhitungan pada SIG 4 adapun langkah perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, mengisi keterangan pendukung pada bagian atas formulir SIG 4. Yang kedua, mengisi kode pendekat pada kolom 1, hijau dalam fase pada kolom 2, dan tipe pendekat pada kolom 3. Yang ketiga, memasukkan hasil perhitungan rasio kendaraan berbelok dari SIG 2 pada kolom 4 untuk PL-TOR, kolom 5 untuk PLT, kolom 6 untuk PRT di SIG 4. Yang keempat, memasukkan lebar efektif WE untuk setiap pendekat pada kolom 9. Kelima, menentukan arus jenuh dasar SO untuk setiap pendekat. Angka tersebut dimasukkan pada kolom 10. Yang keenam, memasukkan angka faktor penyesuaian dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, faktor penyesuaian ukuran kota diperoleh sesuai dengan jumlah penduduk. Yang kedua, faktor penyesuaian hambatan samping diperoleh dari tabel 2.5 dan hasilnya dimasukkan ke kolom 12. Yang ketiga, faktor penyesuaian kelandaian. Yang keempat, faktor penyesuaian parkir. 5. Faktor penyesuaian belok kanan. 6. Faktor penyesuaian belok kiri. Yang ketujuh, menghitung nilai arus jenuh yang disesuaikan dan hasil perhitungan dimasukkan pada kolom 17. 8. Memasukkan jumlah arus lalu lintas dari SIG 2 pada masing-masing pendekat pada kolom 18. Kesembilan, menghitung rasio arus FR pada masing-masing pendekat dan dimasukkan pada kolom 19. Nomor 10. Yang ke-10, menghitung rasio arus simpang IFR sebagai jumlah dari nilai FR yang kritis dan dimasukkan pada kolom 19 bagian paling bawah. Yang ke-11, menghitung rasio fase PR pada setiap fase sebagai rasio antara FR treat dan IFR dan hasilnya dimasukkan pada kolom 20. Ke-12, waktu siklus prapenyesuaian. Yang ke-13, waktu hijau untuk masing-masing fase. Ke-14, waktu siklus disesuaikan C, dihitung dengan menjumlahkan total waktu hijau G total dengan total waktu hilang LTI dan dimasukkan pada kolom 12 bagian bawah. Ke-15, menghitung kapasitas C pada tiap-tiap pendekat dan dimasukkan pada kolom 22. 16. Yang ke-16, menghitung derajat kejenuhan atau bisa disebut DS pada tiap-tiap pendekat dan hasilnya dimasukkan pada kolom 23. Selanjutnya perhitungan formulir SG 5. Yang pertama, mengisi keterangan pendukung yang terdapat pada kolom paling atas formulir SG 5. Yang kedua, mengisi kode pendekat pada kolom 1, arus lalu lintas pada kolom 2, kapasitas pada kolom 3, dan derajat kejenuhan pada kolom 4 sesuai dengan hasil perhitungan SG 4. Yang ketiga, menghitung rasio hijau GR pada tiap-tiap lengan dan dimasukkan pada kolom 5. Yang keempat, menghitung jumlah kendaraan antri
Yang kelima, menghitung panjang antrian kendaraan QL pada tiap lengan dan dimasukkan pada kolom 10. Yang keenam, menghitung rasio kendaraan berhenti NS pada tiap lengan dan dimasukkan pada kolom 11. Yang ketujuh, menghitung jumlah kendaraan terhenti NSV pada tiap lengan dan dimasukkan pada kolom 12. Yang kedelapan, menghitung jumlah kendaraan berhenti total NS total dan dimasukkan pada kolom 12 bagian paling bawah. Yang kesembilan, menghitung tundaan. Yang kesepuluh, menghitung tundaan rata-rata simpang D1 dan dimasukkan pada kolom 16 bagian paling bawah. Pembahasan selanjutnya adalah dengan sinyal rencana pertama didapatkan sebagai tabel berikut. Pada kode semisal pada kode pendekat U mempunyai waktu siklus 39 detik dan memiliki derajat kejenuhan 0,503, kapasitas dengan satuan kapasitas 735 SMP per jam, panjang antrian 26 meter, tundaan rata-rata 14,4 detik per SMP, dan tingkat pelayanannya termasuk dalam tingkat pelayanan B. Setelah itu merencanakan dengan umur 5 tahun. Semisal untuk kode pendekat utara, waktu siklus meningkat menjadi 47, derajat kejenuhan meningkat menjadi 0,577, kapasitas SMP juga meningkat sebesar 818 SMP per jam. Panjang antrian 35 meter, tundaan rata-rata 21,6 detik per SMP, dan tingkat pelayanan menjadi C. Untuk fase pertama, untuk fase dengan sinyal rencana pertama yaitu waktu hijau 7 detik, waktu merah 24 detik, waktu kuning 3 detik. Dengan sinyal rencana 5 tahun ke depan, fase pertama yaitu 9. Fase pertama yaitu untuk waktu hijau 9 detik, waktu merah 28 detik, waktu kuning 3 detik. Selanjutnya kesimpulan. Volume lalu lintas pada jalan IRS untuk sepeda motor sebesar 176 kendaraan per jam. Kendaraan ringan 60 kendaraan per jam. Kendaraan berat 13 kendaraan per jam. Dan kendaraan tidak bermotor 14 kendaraan per jam. Volume lalu lintas pada jalan Jupri untuk sepeda91 kendaraan per jam. Kendaraan ringan 74 kendaraan per jam. Kendaraan berat 10 kendaraan per jam, dan kendaraan tidak bermotor 6 kendaraan per jam. Volume lalu lintas pada jalan raya langsung untuk sepeda motor sebesar 315 kendaraan per jam. Kendaraan ringan 174 kendaraan per jam. Kendaraan berat 54 kendaraan per jam, dan kendaraan tidak bermotor 13 kendaraan per jam. Volume lalu lintas pada jalan Megan Lori untuk sepeda motor sebesar 265 kendaraan per jam. Kendaraan ringan 165 kendaraan per jam. Kendaraan berat 47 kendaraan per jam, dan kendaraan tidak bermotor 20 kendaraan per jam. Berdasarkan hasil survei pada jalan Jupri, jalan IRS, jalan Megan Lori, dan jalan Raya Langsep diperoleh jam puncak pada pukul 16.45 sampai 17.45 untuk jalan Jupri, pada pukul 16.15 sampai 17.15 untuk jalan IRS, pada pukul 16.30 sampai 17.30 untuk jalan Megan Lori, dan pada pukul 16.15 sampai 17.15 untuk jalan Raya Langsep. Dari hasil perhitungan rencana lalu lintas
dengan menggunakan MKJI dengan waktu siklus 39 detik. Didapatkan nilai derajat kejenuhan simpang DS sebesar 1,1154 untuk jalan Megan Lori, 0,503 untuk jalan raya Langsep, 0,503 untuk jalan IRAS, dan 0,4505 jalan untuk jalan Jupri. Kapasitas simpang sebesar 275 untuk jalan Megan Lori, 735 untuk jalan raya Langsep, 326 untuk jalan IRAS, dan 274 untuk jalan Jupri. Panjang KL sebesar 297 meter untuk sebesar 297 untuk 61 Megan Lori, 61 meter untuk Megan Lori, 26 meter untuk jalan raya Langsep, 29 meter untuk jalan IRAS, dan 28 untuk jalan Jupri. Dan nilai tundaan rata-rata sebesar 291,3 untuk jalan Megan Lori, 18 untuk jalan raya Langsep, 19,5 untuk jalan IRAS, 17,5 untuk jalan Jupri. Tingkat pelayanan simpang ini dikategorikan tingkat pelayanan simpang B untuk jalan raya Langsep, tingkat pelayanan simpang F untuk jalan Megan Lori, tingkat pelayanan simpang C untuk jalan IRAS, dan tingkat pelayanan simpang B untuk jalan Jupri. Yang keempat, dari hasil perencanaan 5 tahun ke depan, perhitungan rencana lalu lintas dengan menggunakan MKJI dengan waktu siklus 47 detik, didapatkan nilai derajat kejenuhan pada simpang Megan Lori yaitu 1,28, 0,577 untuk jalan raya Langsep, 0,577 untuk jalan IRAS, dan 0,517 untuk jalan Jupri. Kapasitas simpang 306 untuk jalan Megan Lori, 818 untuk jalan raya Langsep, 363 untuk jalan IRAS, dan 305 untuk jalan Jupri. Panjang KL sebesar 612 untuk jalan Megan Lori, 35 untuk jalan raya Langsep, 36 untuk jalan IRAS, dan 34 untuk jalan Jupri. Dan nilai tundaan rata-rata sebesar 571,9 untuk jalan Megan Lori, 21,6 untuk jalan raya Langsep, 24,5 untuk jalan IRAS, dan 22,5 untuk jalan Jupri. Tingkat pelayanan simpang ini dikategorikan tingkat pelayanan simpang C untuk jalan raya Langsep, tingkat pelayanan simpang F untuk jalan Megan Lori, tingkat pelayanan simpang C untuk jalan IRAS, dan tingkat pelayanan simpang C untuk jalan Jupri. Saran dari saya, pengambilan data sebaiknya dilakukan lebih dari 1 kali agar data yang didapatkan lebih maksimal. Pada persimpangan jalan Megan Lori, jalan Jupri, jalan IRAS, jalan raya Langsep untuk 5 tahun ke depan dilakukan pelebaran jalan pada bagian selatan, yaitu jalan Megan Lori. Karena jalan Megan Lori termasuk sempit menurut saya. Sekian presentasi dari saya. Saya Dwi Bagus Kurniawan memohon maaf jika ada kata yang kurang dan kata yang tidak benar. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.